Baik, di part C ya, untuk tose 1 untuk bagian long talks, bacaan panjang atau percakapan panjang. Ini sebetulnya dari skill 23 sampai 27 itu sebetulnya persis sama ya dengan apa yang sudah kita bahas di part B minggu yang lalu. Nah, tapi untuk secara detail saya jelaskan ulang kembali karena berbeda konteksnya. Kalau yang part B itu dialog panjang, long conversation, terdiri dari 2 orang yang berbicara sebagai speaker, A dan B. A berbicara, B merespon, lalu A merespon lagi, disambut B kembali, kurang lebih seperti itu. Nah, bedanya dengan yang long talk ini, dia sudah tidak dialog lagi. Artinya yang berbicara hanya 1 orang. Berarti bisa disebut sebagai monolog. Hanya 1 orang yang berbicara. Nanti konteksnya sebagai speakernya ya bermacam-macam. Mungkin si speakernya itu bisa seorang guru berbicara di depan audiens murid-muridnya, atau mungkin dia sebagai pemandu wisata berbicara panjang tentang kegiatan tur pariwisata. Jadi yang berbicara hanya 1 orang, monolog. Nah, atau dengan istilah lainnya dalam tose ini disebut sebagai long talks ya. Penjelasannya terlebih dahulu. In this section there are 5 skills number 23 to 27, namely anticipate the topic, anticipate the question, determine the topic, draw conclusion about who, what, where, when, and listen for answer in order. Ya, pada bagian ini ada 5 skill dari 23 sampai 27, yakni mengantisipasi topik, mengantisipasi pertanyaan, menentukan topik, menggambarkan kesimpulan siapa, apa, di mana, bagaimana, ya, dan mendengarkan answer in order, ya. The definition and some strategies in dealing with this section are discussed on the first chapter of this book. Definisi dan beberapa strategi dalam section ini ya telah dibahas pada chapter pertama pertemuan yang awal yang lalu. Oke, langsung saja untuk skill 23 mengantisipasi topik. Ini persis sama skill anticipate the topic untuk part B yang lalu. Prinsipnya sama, hanya bedanya teksnya yang kalau part B itu long dialog ya, dialog 2 orang. Kalau ini long talk, hanya 1 orang yang berbicara sebagai speaker, monolog ya. Tapi prinsipnya skillnya sama. Anticipate the topic, mengantisipasi topiknya. Di situ tertulis before listening. Jadi Anda mengantisipasi topiknya itu sebelum listeningnya dalam recording itu diputar. Ya. It is very helpful to your overall comprehension if you know what topic to expect in the long talk. Sangat membantu untuk pemahamanmu keseluruhan jika kamu mengetahui topik apa yang ada dalam long talk tersebut. You should therefore try to anticipate the topic you will be hearing. Kamu harus bisa mencoba untuk mengantisipasi topik yang akan kamu dengarkan. A helpful strategy is therefore to look briefly at the answer in the textbook
before you actually hear the talk on the recording, and try to determine the topics of the talk that you will hear. Strategi yang sangat membantu ya. Maka kamu harus melihat terlebih dahulu dengan jelas jawaban yang ada di textbooknya. Pilihan gandanya itu ya, kamu lihat dalam ABCD-nya. Before you actually hear the talk on the recording. Jadi sebelum kamu betul-betul mendengar audio rekaman secara langsung, kamu sudah mencoba menentukan topiknya lewat pilihan gandanya. Jadi ini konteksnya before listening ya, sebelum listeningnya betul-betul diputar, ada jeda waktu yang tidak lama ya, sangat cepat sekali, tapi dengan waktu yang cepat itu kamu diminta untuk betul-betul segera menentukan topiknya. Ini sangat membantu kamu untuk nanti menjawab pertanyaan untuk part C. Kamu lihat itu di pilihan gandanya. A. During a biology laboratory. B. In a biology study group. C. On the first day of class. D. Just before the final exam. What is the topic of the talk? Nah, ketika ditanya apa topik dari percakapan panjang itu ya, maka kamu lihat, jadi sebelum listeningnya diputar, kamu lihat ABCD-nya, cari kata kunci yang saling menghubungkan antara A, B, C, dan D tersebut. Di situ, nah Anda sudah dibantu ya. Oh, yang A, kata kuncinya terletak pada kata biology. Kemudian yang selanjutnya first day of class, hari pertama di kelas. Kemudian reading assignment, ada kata exam juga, ada kata lab work. Nah, di situ kata-kata kunci tersebut dirangkai jadi satu, maka kira-kira topik dari long talk tersebut adalah the requirement of biology class, persyaratan atau perlengkapan kelas biologi. Begitu ya. Jadi konteksnya adalah sebelum listening diputar, Anda mengantisipasi topiknya. Caranya adalah dengan melihat pilihan ganda A, B, C, D-nya, cari kata kuncinya, gabungkan sebisa kamu secepat mungkin. Nah, itu bisa membantu kamu menentukan what is the topic of the talk. Begitu. Lanjut ke slide berikutnya. Baik, di slide yang berikut ini adalah contoh soal 1-5 ya, tentang anticipate the topic, mengantisipasi topiknya. Anda lihat dulu petunjuknya, perintahnya, direction. Look at the answer to the 5 questions together and try to anticipate the topic of the talk for those 5 questions. Lihatlah jawaban-jawaban yang pada 5 pertanyaan itu secara bersama dan cobalah untuk mengantisipasi topik dari long talk tersebut terhadap 5 pertanyaan tersebut. Nah, jadi ini ya sebelumnya ya, bedanya part C dengan part A yang lalu ya. Kalau part C dan part B itu punya kesamaan. Kesamaannya adalah satu percakapan panjang bisa untuk 1-5 soal sekaligus. Nah, bedanya dengan part A yang lalu adalah satu percakapan atau dialog hanya untuk satu soal. Ini satu dialog, satu soal. Tapi untuk part B dan part C, satu long dialog dan satu long talk bisa untuk 5 soal sekaligus. Nah, ini Anda lihat ini ada 1-5 pilihan ganda. Ya. Ini berarti kurang lebih satu long talk ya.
ada 5 soal sekaligus. Nah, kamu diminta, what is the topic of the talk for the question 1 through 5? Apa topik pada long talk tersebut dari soal 1 sampai 5? Caranya sama tadi, dengan melihat jawaban pilihan gandanya A, B, C, D-nya, kemudian kamu cari dengan cepat itu, karena durasinya sangat pendek sekali. Cari kata kunci yang kira-kira membantu, mendukung topiknya nanti apa. Kalau dilihat di sini, ya, ada kata Ring of Fire, volcanoes, Hawaiian volcanoes, kemudian United States, ya, kemudian an island, ya, volcanic mountain. Nah, jadi kata-kata tersebut kamu jadikan satu sehingga membentuk topik dari long talk tersebut. Nah, kira-kira apa? Coba dari Ring of Fire, volcanoes, Hawaiian volcanoes, United States, an island in Hawaii. Nah, coba dari kata-kata kunci tersebut kamu gabungkan jadi satu topik yang bisa ditemukan dalam long talk tersebut. Coba Anda ya, bayangkan dengan cepat sehingga bisa ketemu topik dari long talk tersebut. Lanjut ke slide berikutnya. Baik, untuk yang selanjutnya, skill 24, anticipate the question, mengantisipasi pertanyaannya. Ini persis seperti yang di part B yang sebelumnya ya, tapi saya coba ulang untuk menjelaskan kembali karena konteksnya sudah berbeda lagi. Kalau yang part B itu long dialogue, sedangkan ini long monologue atau long talk. It is very helpful to your ability to answer individual question with the long talk if you can anticipate what the question will be and listen specifically for the answer to those question. Sangat membantu untuk kemampuanmu menjawab tiap-tiap pertanyaan dari long talk tersebut jika kamu bisa mengantisipasi kira-kira apa pertanyaan yang akan kamu dengar secara spesifik ya untuk jawaban dari tiap-tiap pertanyaan tersebut. Jadi ini konteksnya masih before listening ya, sebelum audionya diputar, kamu sudah bisa menerka itu. Kira-kira pertanyaan yang keluar nanti apa? Kamu lihat dulu pilihan gandanya. In your textbook you hear, dalam textbook kamu lihat itu pilihan gandanya. A for 3 weeks, B for 3 days, C for 3 months, D for 3 hours. Nah, kamu dengan membaca pilihan gandanya saja sudah bisa menerka itu kira-kira pertanyaannya apa. You try to anticipate the question. Oh, berarti kalau selama 3 minggu, selama 3 hari, selama 3 bulan, selama 3 jam, berarti kira-kira pertanyaannya berapa lama. Nah, maka yang bisa ditemukan adalah kira-kira soalnya adalah how long does something last. Jadi kira-kira berapa lama itu ya sesuatu itu terjadi. Kira-kira seperti itu. Jadi sebelum audionya diputar, Anda diminta untuk bisa mengantisipasi pertanyaannya nanti kira-kira apa. Caranya udah tahu ya. Lihat pilihan gandanya. Kalau itu menunjukkan waktu, ya berarti pertanyaannya kapan atau berapa lama. Kalau menunjukkan tempat berarti ya di mana. Kalau menunjukkan orang berarti siapa. Kalau menunjukkan kira-kira bagaimana
atau apa yang terjadi, maka pertanyaannya apa juga. Sesuai dengan pilihan ganda yang ada dalam textbook tersebut. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut ke slide berikutnya. Baik, di slide berikutnya ini adalah latihan untuk skill 24 mengantisipasi question, pertanyaannya. Kita lihat dulu ya perintahnya. Direction: study the following answers and try to determine what the question will be. Pelajari terlebih dahulu jawaban di bawah ini dan cobalah menentukan kira-kira pertanyaannya apa. If you cannot predict the question in the short period of time, then move on to the next group of answer. Jika kamu tidak bisa memprediksi pertanyaannya apa dalam waktu yang singkat, maka Anda lanjut saja ke soal yang berikutnya. Karena ini waktunya cepat sekali. Jadi betul-betul Anda diminta untuk gercep ini, gaspol untuk mengantisipasi pertanyaannya apa. Ini konteksnya masih sama ya, before listening. Jadi sebelum listening audionya diputar, Anda sudah bisa menerka ini. Kira-kira pertanyaannya apa? Ya, coba ya. Nomor 1 ya. Kamu lihat dulu pilihan gandanya itu A, B, C, dan D-nya. Once a week, 2 times a week, 3 times a week for 15 hour. Sekali seminggu, 2 kali seminggu, 3 kali seminggu selama 15 jam. Nah, kira-kira sama ya. Ini pertanyaannya adalah how long. Berapa kali atau berapa lama, atau how many times. Bisa ya. Kemudian nomor 2, to do the first laboratory assignment, to take the first exam, to do the laboratory manual, to read one chapter of the text. Ini melakukan tugas, mengerjakan tugas laboratory, mengambil ujian pertama, belajar laboratory secara manual, membaca chapter pertama pada teks tersebut. Nah, kira-kira pertanyaannya adalah apa ini ya? What will the student do next? Nah, apa yang akan dilakukan murid itu selanjutnya? Nomor 1 itu kira-kira berarti tadi berapa lama atau berapa kali, berarti how. Kalau yang nomor 2 what. Bisa ya. Kemudian nomor 3, A, room assignments, B, exam topics, C, reading assignments, D, the first lecture. Ini sama ini. Kalau lihat ABCD-nya ini pertanyaan juga apa. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh murid tersebut. Nah, berarti pertanyaannya what ya. Kemudian nomor 4, exam and lab work, reading and writing assignment, class participation and grade on examination, lecture and laboratory attendance. Ini juga sama ya, kurang lebih what. Jadi nomor 1 how long atau how many, nomor 2 what, nomor 3 what juga ya, nomor 4 juga what. Jadi bisa ya mengantisipasi pertanyaannya sebelum listeningnya diputar. Kira-kira seperti itu untuk latihan 24. Lanjut ke slide berikutnya. Baik, kita lanjut ke skill berikutnya nomor 25, determine the topic, menentukan topiknya. Cuman ini bedanya adalah while listening, ketika listeningnya diputar. Kalau sebelumnya tadi 2, 3, 2, 4 before listening, sebelum audionya diputar. Kalau yang ini ketika
Anda sudah mendengar audionya. Oke, penjelasannya. As you listen to each long talk, you should be thinking about the topic, subject, or main idea of the talk. Selama atau ketika kamu mendengarkan long talk tersebut, ya, kamu harus berpikir tentang topiknya, ide pokoknya pada long talk tersebut. Since the first sentence is generally a topic sentence, you should be asking yourself what the topic is while you are listening carefully to the first part of the talk. Ya, sejak kalimat pertama itu disampaikan, Anda dengarkan, maka kalimat pertama itulah topik dari percakapan itu. Ya, Anda harus asking yourself what is topic. Anda harus cepat menentukan topiknya itu apa, ya. Ketika kamu mendengarkan audionya tersebut, nah, to the first part of the talk. Jadi kan talk itu kan panjang. Nah, ketika kamu mendengarkan speakernya berbicara apa pada kalimat pertamanya itu, nah, Anda dengan cepat itu, ya, berusaha menentukan topiknya apa. Jadi cara menentukan topik dari percakapan panjang tersebut, ya, caranya adalah dengan fokus pada kalimat pertama yang diucapkan tersebut. Sebagai contoh misalnya, on the recording you listen. Ada seorang laki-laki berbicara, the major earthquake that occurred east of Los Angeles in 1971 is still affecting the economy of the area today. Titik. Nah, kalimat pertama yang diucapkan oleh si speakernya itu, maka Anda bisa jadikan itu sebagai tolak ukur topik dari long talk-nya. Maka kamu berpikir, you think the topic of the talk is the effect of the 1971 earthquake on the Los Angeles today. Ya, efek dari gempa bumi pada tahun 1971 di Los Angeles. Nah, jadi cara menentukan topiknya ketika mendengarkan, ya, lewat kalimat pertama yang diucapkan. Begitu ya. Jadi bedanya dengan before listening sama while listening letaknya di sini. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, kemudian untuk latihan skill 25 ini kita diminta untuk menentukan topik sambil mendengarkan long talk-nya. Tadi caranya gimana? Anda fokus pada kalimat pertamanya. Langsung saja ya, kita coba untuk di tiap nomornya. Di situ ada 3 soal, ada 3 talk. Ya, Anda sudah disediakan transkrip di situ sebagai latihan. Coba nomor 1. The first part of talk 1 is, ada seorang perempuan itu berbicara, ya, welcome to Biology 101. I'm Professor Martin and this is your laboratory assistant Peter Smith. Oke, kalau lihat kalimat pertama ini kita bisa menentukan, maka topiknya adalah Introduction of Biology Class. Perkenalan dalam kelas biologi. Karena di situ memperkenalkan diri, ya, Profesor Martin sebagai gurunya, kemudian Peter Smith sebagai asistennya. Lanjut ke nomor 2. Ya, di situ ada lumayan panjang itu, ya, 2 paragraf. Tapi tetap kita fokusnya pada kalimat pertama. Katakanlah kalau kalimat pertama itu Anda kok masih bingung, Anda tetap fokus pada talk-nya, karena ini while listening, ya, karena cukup panjang. Anda
fokus pada kata-kata kunci yang bisa kamu dapatkan. Baik itu lewat kalimat pertama atau enggak ya di kalimat akhirnya. Itu bisa membantu kamu untuk menemukan topiknya apa. Coba kalau lihat di transkrip ini ya. In yesterday's class, we discussed the volcanoes located in the area known as the Ring of Fire, an area which basically encircles the Pacific and includes the United States, Mount, bla 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 bla, sampai selesai. Nah, kira-kira kalau melihat transkrip talk di nomor 2 ini, kita bisa menentukan kira-kira topiknya adalah the discussion about volcanoes Hawaii. Nah, kira-kira seperti itu. Pembahasan tentang gunung api di Hawaii. Nanti bisa berkembang itu ya tentunya. Tapi intinya bisa didapat seperti itu. Oke, lanjut ke nomor yang ketiga ya. The first part of talk 3 is seorang perempuan ya. I hope you've enjoyed your visit so far in Washington DC today. We are going on tour of the Smithsonian. What is the topic of talk 3? Nah, kira-kira topik yang ketiga ini apa? Ini konteksnya sepertinya adalah seorang pemandu wisata yang menjelaskan kepada para wisatawan ya tentang turnya. Berarti topik yang bisa kita tentukan adalah vacation atau vacation the tour in Washington DC. Nah, berarti atau tour vacation in Washington DC ya, liburan tour ya di Washington DC. Kira-kira seperti itu. Nah, caranya ya konteksnya adalah while listening, sambil mendengarkan. Listeningnya Anda juga diminta untuk menentukan topiknya. Caranya adalah dengan fokus pada kalimat pertamanya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Baik, untuk yang skill 26 ini konteksnya masih sama ya, while listening, sambil mendengarkan audionya. Anda diminta untuk draw conclusion about who, what, when, where. Menggambarkan kesimpulan tentang siapa, apa, kapan, dan di mana. Penjelasannya, as you listen to each talk, you should be trying to set the situation in your mind. Ya, sambil mendengarkan talknya tersebut, Anda harus mencoba menggambarkan atau mengeset satu situasi gambar in your mind. Nah, ingat ya, in your mind. Karena Anda tidak disediakan satu lembar kertas untuk oret-oret, jadi Anda menyimpan memori tersebut dalam ingatanmu. You should be thinking the following thought. Kamu harus memikirkan dengan cepat ya. Termasuk yang di bawah ini ya. 1. Sambil mendengarkan long talk tersebut, kamu harus bisa menggambarkan who is talking. Siapa yang berbicara. Kalau suaranya perempuan ya berarti perempuan, laki-laki ya laki-laki. Tetapi Anda lebih fokus pada siapa yang berbicara tersebut. Tidak hanya gendernya, tetapi mungkin lebih ke pekerjaannya. Oh, dia tour guide. Oh, dia guru. Oh, dia seorang penjaga perpustakaan. Nah, Anda harus bisa menggambarkan siapa yang berbicara. When does the talk probably take place? Kapan kira-kira itu terjadi? Where does the talk probably take place? Di mana percakapan itu ya, terjadi? What is the short information for the talk? Ada informasi apa yang ada dalam talk tersebut? What course in the talk concern with? Kira-kira dalam talk tersebut concernnya lebih pada membahas apa? Apakah vacation, apakah
satu subjek pelajaran atau tentang wisata atau tentang apapun ya. Jadi Anda harus bisa menentukan itu siapa yang berbicara, kapan, di mana, informasi apa, dan kira-kira concernnya itu membahas tentang apa. Oke. Di situ ya sudah diberikan contoh. On the recording you listen. Dalam rekaman kamu mendengarkan ada seorang perempuan ya berbicara. The next stop on our tour of Atlanta will be the original home of Coca-Cola. At 107 Meredith Street, Coca-Cola was manufactured at this location until early in September of 1888. Titik. Nah, dari percakapan itu Anda harus bisa menggambarkan who is talking. Siapa yang berbicara? Oh, a tour guide. Where are they? Kira-kira di mana tour guide-nya? Oh, Anda mendengarkan satu tempat di Atlanta. Oke, ketemu ya. When does the talk take place? Kira-kira kapan itu? In the middle of tour. Jadi di tengah-tengah perjalanan tour. Bisa ya menggambarkan seperti itu ya. Ini persis dengan yang part B, cuman bedanya ini long talk. Kalau yang part B kemarin adalah long conversation, 2 orang atau long dialogue. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut coba latihan di skill 26 di slide berikutnya. Baik. Untuk latihan yang skill 26 ini ada satu contoh ya, ada tiga contoh talk nanti ya, long talk ya. Nanti Anda diminta untuk menggambarkan kira-kira siapa yang berbicara, di mana percakapan itu dia berbicara, kapan, dan kira-kira membahas tentang apa. Ya, 3 latihannya kira-kira menanyakan hal tersebut. Langsung saja kita lihat di situ sudah disediakan transkrip ya sebagai latihan kamu untuk menerka dan menggambarkan satu set situation, who is talking, where does the talk probably take place, when does the talk probably take place, and what course is being discussed. Talk number 1 ya, narrator. Listen to the beginning of talk and try to imagine the situation. Ada seorang perempuan itu ya. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin and this is your laboratory assistant Peter Smith. This course meet twice a week for lecture and once a week for laboratory assignment. Langsung itu sambil mendengarkan kamu harus dengan cepat menggambarkan situasinya. Kira-kira who is talking? Probably. Siapa yang berbicara? Oh, berarti kalau yang melihat transkrip tersebut atau nanti mendengar audionya, yang berbicara adalah seorang teacher, seorang guru. Kira-kira di mana? Berarti di kelas itu ya. Kemudian atau di school atau di sekolah secara umum. Kemudian kira-kira kapan? Kapan dia berbicara? Berarti karena di kelas berarti in the middle of study, di tengah-tengah pembelajaran. What course is being discussed? Kira-kira yang dibahas, yang disampaikan itu apa? Oh, tentang perkenalan. Nah, introduction of biology class. Begitu. Kalau lihat sekarang kita lanjut ke latihan selanjutnya. Talk 2 dan Talk 3. Nah, sekarang untuk Talk 2 terlebih dahulu. Naratornya, listen to the beginning of Talk 2 and try to imagine the situation. Di situ ada seorang laki-laki ya, man, berbicara. In yesterday's class, we discussed the volcanoes located in the area known as the Ring of Fire, an area which basically encircles of the Pacific and includes the United States Strait, Helens, as well as Japan's mountain Fuji, and Argentina's Aconcagua, the highest mountain in the Western Hemisphere.
bla 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 sampai selesai ya, kira-kira seperti itu. Anda diminta untuk menggambarkan situasi. Sekarang siapa yang berbicara? Kalau lihat di sini adalah sama ya, masih seorang guru karena konteksnya di kelas. Lalu di mana? Berarti di kelas. Kapan? In the middle of study, di tengah-tengah pembelajaran. Nah, what course is being discussed? Kira-kira concernnya yang dibahas itu tentang apa? Di sini tentang a discussion about the volcanoes of Hawaii. Nah, menjelaskan tentang gunung api di Hawaii. Begitu, bisa ya. Lanjut ke talk yang ketiga. Sebagai contoh di situ, listen to the beginning of talk 3 and try to imagine the situation. Ada seorang perempuan, I hope you've enjoyed your visit so far in Washington DC. Today we are going on a tour of the Smithsonian. Ya. Anda menggambarkan itu. Who is probably talking? A tour guide ya, yang berbicara adalah seorang pemandu wisata. Where does talk probably take place? Kira-kira di mana itu? Di Washington DC. Nah, ada satu nama tempat disebutkan itu, Washington DC. Kemudian when does the talk probably take place? Kapan dia berbicara? In the middle of tour. Nah, di tengah-tengah tur perjalanannya. Nah, seperti itu contoh dari latihan skill 26. Mudah-mudahan Anda bisa dengan cepat ya, sambil mendengarkan audionya Anda langsung mengambil satu kesimpulan dan bisa menggambarkan siapa yang berbicara, di mana terjadi, kapan terjadi, dan apa yang sedang dibahas. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut ke skill berikutnya. Baik, kita sampai pada skill yang terakhir pada part C adalah nomor 27 tentang listen for answer in order. Seperti yang sudah dibahas pada part B yang lalu ya, ada dua metode yang bisa kamu pakai untuk sambil mendengarkan talknya. Ini konteksnya masih while listening ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu Anda diberikan dua metode sekaligus. Yang pertama, you can just listen to the talk and ignore the answer. Kamu hanya mendengarkan talknya, fokus pada listening audionya dan mengabaikan jawabannya. Jadi Anda tidak melihat pilihan ganda di textbooknya, tapi hanya fokus mendengarkan audionya. Ini membutuhkan membutuhkan pendengaran yang tajam, daya ingat yang betul-betul kuat. Maka untuk ketika metode pertama ini dikira sulit, maka Anda bisa memakai metode yang kedua. You can follow along with the answer while you listen. Kamu bisa mengikuti jawaban yang ada sambil kamu mendengarkan. Nah, jadi ini sepertinya Anda diminta melakukan dua fokus, mendengarkan sambil melihat dan membaca. Tapi ini menjadi metode yang lebih ampuh daripada metode yang pertama. Karena metode pertama itu mungkin hanya satu media saja, mendengarkan yang fokus pada pendengaran. Kalau yang metode yang kedua ada dua, sambil mendengar sambil melihat. Tapi ini menjadi metode yang bisa kamu pilih karena sangat membantu. Jadi ketika kamu mendengarkan audio listeningnya, sambil mendengarkan kamu melihat di pilihan gandanya, baik itu nomor 1 sampai nomor 5 ya, jangan cuma satu nomor tok lo ya, tapi 1 sampai 5 kamu sambil lihat ABCD-nya. Karena satu percakapan panjang bisa untuk 1 sampai 5 soal sekaligus. Nah, ketika kamu mendengarkan
long talk itu diputar, ya, kamu langsung lihat sambil mendengar, melihat pilihan ABC. Ketika ada kata kunci yang tertulis di pilihan ganda dan kamu dengarkan di audionya, kamu centangi dulu itu, tandai dulu, karena boleh jadi yang muncul di listening kok muncul juga di textbooknya, maka itu kira-kira jawaban yang bisa kamu pilih. Nah, monggo kamu mau pilih yang mana. Kalau mau betul-betul daya pendengarannya tajam, daya ingatnya kuat, ambil metode pertama. Tapi kalau kira-kira kok susah, ya ambil metode yang kedua. Jadi sebelum soalnya muncul, ya, kamu sudah niti dulu itu jawabannya apa, karena di pilihan gandanya itu ada kata yang kamu dengarkan dalam audio kok ada dalam textbook, tandai dulu. Bisa jadi itu jawabannya. Sangat membantu itu, ya. Contoh di situ, ya. On the recording you hear, ada seorang perempuan itu, ya. Dia berbicara panjang ini, ya. The Great Chicago Fire began on October 8, 1871, and according to legend, began when a cow knocked over a lantern in Mr. O'Leary's. No matter how it began, it was a disastrous fire. The preceding summer had been exceedingly dry in the Chicago area, and the extreme dryness, accompanied by Chicago's infamous winds, created an inferno that destroyed 18,000 buildings and killed more than 300 people before it was extinguished the following day. On the recording you hear, nah jadi ketika listeningnya diputar itu, kemudian on the recording you hear, naratornya, according to the legend, where did the Great Chicago Fire begin? Which of the following is not true about the Great Chicago Fire? Nah, kalau lihat contoh di situ, ya, Anda sudah disuguhkan satu pertanyaan, ya, kemudian di bawahnya ada textbook, ada pilihan gandanya. Nah, ini salah satu contoh. Ketika naratornya tadi atau speakernya tadi, womannya tadi berbicara panjang, gitu, kamu sambil melihat pilihan gandanya, ya, sambil melihat pilihan gandanya. Nah, ketika di situ disebutkan ada kata kunci yang Anda dengarkan, kamu tandai dulu. Nah, karena boleh jadi itu nanti muncul dalam pertanyaan dan menjadi jawaban yang ada. Begitu, ya. Kalau lihat pada textbooknya di situ, ya, ada tulisan in your textbook you read same time. Nah, ada dalam kurung itu, ya. Dalam textbook kamu membaca di waktu yang bersamaan. Nah, ini karena ini mengambil metode yang kedua tadi, sambil mendengarkan dan juga kamu melihat pilihan jawabannya. Nah, ketika kamu sudah, misalkan ketika mendengar tadi ada kata yang disebutkan dalam textbooknya, kamu tandai baik nomor 1, nomor 2-nya. Lalu ketika soalnya muncul, ini sangat membantu kamu untuk menjawab dan menguatkan. Nah, ketika soalnya didengarkan, according to legend, where did the Great Chicago Fire begin? Ya, kalau melihat according to legend, ya, di mana, ya, kebakaran api besar itu dimulai. Nah, di situ tadi kamu melihat kebakarannya when a cow, ya, and according to legend began when a cow knocked over a lantern in Mr. O'Leary's barn. Nah, di situ ada disebutkan di situ, ya, A, B, C, D. Maka antara A dan B itu, ya,
in a barn atau in Mr. Ole's home. Nah, kalau Anda memilih Mr. Ole's home, nah ini ya disebutkan dalam listening tadi, cuman lebih tepatnya di in a barn, karena bukan di rumahnya Mr. Ole tetapi di lumbungnya atau satu gudang. Nah, berarti jawabannya yang in a barn, di satu gudang. Nanti kebakarannya itu muncul awalnya di gudang. Nah, jadi Mr. Ole's barn ya, bukan Mr. Ole's home. Nah, ini agak sedikit menipu ya. Jadi Anda benar-benar fokus betul-betul. Kemudian yang kedua, which of the following is not true about the Great Chicago Fire? Mana yang di bawah ini fakta yang tidak benar tentang kebakaran api besar di Chicago-nya? A, B, C, D ya. The dry weather prior to the fire made it worse ya, atau it happened during the summer, atau Chicago's wind made it worse, atau it killed many people. Coba lihat dulu, kalau yang D, it killed many people, betul ya, karena tadi jumlah korbannya banyak. Yang C, Chicago's wind made it worse ya, bahwa angin di Chicago itu membuat kondisi semakin buruk, betul ya, tadi disebutkan juga. Nah, yang B ini ya, it happened during the summer. Nah, terjadi selama musim summer. Salah, karena di situ disebutkan tadi the preceding summer, bukan during summer ya, tapi preceding summer, jadi sebelum musim panas, jadi bukan during summer. Berarti maka jawaban yang tidak tepat atau jawaban yang tidak sesuai dengan faktanya adalah yang B. Kira-kira begitu. Anda mau pilih metode yang mana? Satu atau kedua silahkan, tergantung kemampuan Anda masing-masing. Tapi kalau saran saya pakai metode yang kedua. Baik, kira-kira penjelasan skill 27 seperti itu. Anda bisa lanjut ke slide yang berikutnya, berlatih mendengarkan sambil melihat jawaban yang ada di pilihan gandanya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga menjadi satu pemahaman yang bisa kamu pelajari bersama-sama. Terima kasih. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ora nyangka bakal ngene akhire, dadi mlaku dhewe-dhewe, merga tresno ra iso dipeksano, ati ikhlas lan lilo legowo. Senadyan kowe lunga, tung aku tetep isih ana. Muga kowe tambah bahagia, mantep ke atimu, kowe kudu percaya. Tanpa aku kowe tetep iso. Muga oleh restune wong tuwa.